Ya, Shalom, kita teruskan pembahasan kita pada kali ini 2 Timotius 2 ayat yang ke-10 sampai terakhir. Oke. Ayat 10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi kehidupan kita itu harus panjang sabar gitu ya. Tuhan itu tidak maha sabar tapi panjang sabar. Kalau saudara dan saya adalah anaknya Allah, maka sifat-sifat Allah harusnya turun dalam kehidupan kita. Kita belajar sabar. Kalau saudara pemimpin rohani, ya Anda harus sabar dengan jemaat saudara. Anda tidak bisa cepat-cepat supaya mereka dipakai Tuhan luar biasa, bertumbuh. Tidak, ada proses di mana Anda mendampingi mereka. Sama seperti kisah ketika Yakub ketemu dengan Esau. Ada satu perkataan ketika rombongan itu berjalan bersama-sama. Dia berkata, biarlah tuanku berjalan duluan. Aku beringsut di belakang domba-domba kecil ini. Jangan sampai mereka nanti jalannya terlalu cepat, mereka capek, lalu mereka mati. Nah, kata beringsut itu adalah mereka ada unsur kesabaran. Jadi domba-domba kecil ini jalannya tidak bisa cepat. Dia beringsut. Beringsut itu seperti tentara kalau latihan itu loh. Yang sampai badannya itu istilahnya murab di tanah itu. Nah, itu beringsut. Yakub ini sekalipun orangnya selengean, tapi dia ini kalau dengan dombanya, dia ini betul-betul melindungi gitu. Betul-betul beringsut, tidak memaksakan sesuatu sesuai dengan kapasitas dombanya. Hari ini banyak gembala yang stres karena tidak bisa menggembalakan. Kenapa? Karena berpikir bahwa jemaatnya tidak bisa seperti yang dia inginkan. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Anda sebagai seorang pemimpin rohani, Anda harus punya kesabaran untuk menanggung semua penderitaan, termasuk dengan domba-domba Anda. Gitu. Anda tidak bisa cepat karena gereja bukan institusi perusahaan yang ada SOP-nya dan setiap pekerja harus ikut SOP secara cepat, tidak bisa. Karena institusi gereja adalah institusi rohani. Artinya setiap jemaat tidak bisa dikarbit kerohaniannya. Jadi mereka harus pelan-pelan untuk berjalan dengan Tuhan. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Nah, gembala itu fungsinya pemimpin rohani itu ya beringsut, menunggu domba-domba kecil ini berjalan. Yang penting mereka tidak hilang dari barisan. Nah, itu yang terpenting. Supaya mereka juga mendapat keselamatan. Nah, ini poinnya. Dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi tujuannya apa? Kita ini punya kesabaran menanggung semua penderitaan yang kemarin kita bahas adalah agar setiap domba-domba kita ini mendapat keselamatan. Fokusnya begitu. Oke. Dalam keselamatan artinya ada kutuk yang dipatahkan, termasuk kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk ketakutan, kutuk minder dan lain sebagainya. Itu kutuk semua yang dihasilkan dari dosa. Tapi fokus utama seorang pemimpin rohani adalah agar jemaatnya atau dombanya mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Selamat. Itu tujuannya. Jadi fungsinya gereja adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa gitu. Kalau memang tidak bisa, ya buat apa gereja? Karena fungsi dan panggilan gereja satu-satunya adalah untuk keselamatan gitu. Terus ayat yang berikutnya, ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Nah, berapa banyak di antara kita yang takut kehilangan nyawa karena Kristus? Saya membayangkan gereja-gereja yang tiba-tiba bertumbuh di beberapa tempat itu muncul karena penganiayaan. Imannya semakin kuat karena penganiayaan. Saya berdoa supaya di Caruban tetap aman sih. Cuman kalaupun terjadi pembubaran ibadah atau pelarangan ibadah, saya berdoa itu adalah cara Tuhan untuk membuat jemaat di Caruban ini hidup dari kematian rohaninya. Artinya apa? Supaya dia sadar gitu. Agar dia tidak cinta dengan nyawanya, tapi dia cinta dengan Tuhannya. Saya hanya membayangkan andai kata dibuat simulasi gitu.
di sebuah gereja misalnya di Caruban, tiba-tiba ada orang masuk bawa senjata, ngeprank nih ceritanya, tapi kan nggak tahu gitu. Lalu tiba-tiba orang yang bawa senjata ini berkata, siapa yang tetap terima Yesus mati di sini. Wah, saya membayangkan, jangan-jangan 90% itu keluar semua, dan yang tinggal mungkin 10%-nya. Atau jangan-jangan di antara 10% itu pendetanya ikut keluar gitu. Karena apa? Sayang dengan nyawanya. Kalau dengan duit aja sayang, apalagi dengan nyawa gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu. Dan kita bisa pakai alibi apapun kok gitu. Kadang kalau ada penganiayaan gitu, ya kita melipir dulu, yang penting kita berhikmat. Nah, itu perkataan klise buat saya. Membuktikan memang tidak punya iman sebetulnya. Membuktikan memang kita ini masih terikat dengan kutuk ketakutan. Membuktikan bahwa kita ini tidak siap mati dengan Kristus. Orangnya Tuhan, dipelihara Tuhan, bukan dipelihara pendeta, bukan dipelihara gereja, bukan dipelihara majelis, tapi orangnya Tuhan, dipelihara Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, kalau saya masih berbisnis, ya saya dipelihara oleh bisnis saya. Lewat siapa? Lewat orang lain. Orang lain disuruh siapa untuk belanja di sini? Disuruh Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak ngasih saya makan, saya tidak bisa makan. Simple. Tetapi kita kembali pada firman Tuhan. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Barang siapa menyerahkan nyawanya, dia mendapatkannya. Itu hukumnya. Nyawa itu adalah satu harta yang paling tinggi bagi manusia. Karena kalau orang sudah kehilangan nyawa, Anda punya harta segunung tumpuk, ruko, sekolah, punya bisnis, punya pekerjaan, ya, atau punya gedung-gedung yang disewakan banyak sekali, itu tidak Anda bawa mati. Jadi level tertinggi manusia itu adalah kehilangan nyawanya. Kalau Anda kehilangan nyawanya aja tidak berani, jangan harap Anda takut dengan hal yang lain. Pasti Anda akan takut kekurangan, Anda akan takut ditinggalkan, Anda akan takut tidak punya duit, gitu. Itu biasa. Tetapi Alkitab berkata jelas, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Nah, ini poin penting ini, bahwa setiap penderitaan yang dialami di ayat-ayat sebelumnya tadi yang ditulis, itu adalah salah satu proses di mana Anda harus dalam kehidupan ini memilih. Anda milih mati dengan Tuhan, ataukah Anda takut mati dengan Tuhan? Pilihannya itu. Ya. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang yang kalau masalah keuangan aja takut, pasti masalah nyawa dia takut, pasti. Walaupun khotbahnya bagus, walaupun khotbahnya hebat, walaupun dia mendoakan orang sakit sembuh, ya toh. Tapi kalau dia sudah pada level ditantang takut kehilangan nyawanya, ya toh, pasti dia juga akan takut akan segala hal. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, tekun. Ya toh. Kemarin saya lihat di Instagram ada satu pembicara perempuan, bagus sekali kelihatannya, dari Manado atau apa, masih muda. Dia mengatakan ada orang-orang itu yang kadang ngajak kita tuh ke gereja, menyemangati kita ke gereja, menyemangati kita pelayanan di mana-mana. Tapi ketika ada persoalan, tiba-tiba orang itu yang mundur pertama kali. Ini Kristen calo. Ya, Kristen calo, Kristen yang tidak tekun, ngajak orang untuk rajin ke gereja, dia sendiri akhirnya hilang. Ngajak orang untuk setia, tapi dia sendiri ketika ada tekanan dia hilang. Ada orang yang ngajak, ayo datang kepada Tuhan, tetapi dia sendiri ngilang juga karena persoalan, ya, karena himpitan, karena ancaman, hilang gitu. Tetapi ayat 12, yang bertekun akan ikut memerintah dengan Dia. Ada syarat kedua. Kerajaan Allah datang kedua kali, maka kita akan memerintah bersama dengan Dia. Hanya orang yang bertekun loh. Kalau yang tidak tekun, daldul, ya toh, semangatnya 3 bulan di awal, bulan-bulan berikutnya ngilang, ya sudah, berarti dia tidak tekun. Tetapi kita ini belajar bahwa kita ini harus tekun dalam kehidupan ini. Tuhan itu mengajarkan kita tekun, ya toh. Kalau kita mati, ya toh, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kalaupun kita diangkat hidup-hidup, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Gitu. Terus yang poin berikutnya ayat 12,
Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ini masalahnya. Ya. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Kadang kita ini menyembunyikan identitas gitu. Kemarin saya suka sekali dengan rombongan Kentrung yang kemarin kita doa keliling hari Sabtu, lalu kita mampir di sebuah warung, diawali oleh Bu Susi yang bersaksi tentang Gusti Yesus gitu. Itu jadi pematik kita. Lalu kita semua penginjilan di warung, kita saling mendoakan orang yang ada di warung yang kita tidak kenal sama sekali, dan saya tahu bukan anak Tuhan juga, tapi kita berani untuk itu. Dan itu yang akan kita lakukan nanti setiap doa keliling hari Sabtu. Kita akan mendoakan, kita mulai berani gitu. Ada api Tuhan yang mulai ada di tulang-tulang kita seperti Yeremia. Ada api, seperti ada api di dalam tulang-tulangku gitu. Nah, saya berdoa bahwa setiap kita tidak menyembunyikan identitas kita sebagai anak Tuhan. Belajar mengekspos, menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan itu apa? Generous, memberi. Anak Tuhan itu apa? Saling mengasihi. Anak Tuhan itu apa? Berani. Anak Tuhan itu apa? Berani melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak boleh kita ketakutan. Tidak boleh mulut orang itu jadi ancaman buat kita, lalu kita mundur. Tidak boleh gitu. Yang pelihara kita adalah Tuhan. Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan keuangan, Anda kehilangan gaji, Anda kehilangan penghasilan, tapi kalau itu karena Kristus, karena engkau menyangkali dirimu sendiri, istilahnya menyangkal dagingmu, dan engkau berpihak pada Tuhan, maka percayalah Tuhan membela kita. Tapi kalau kita menyangkal Tuhan melalui kita takut kehilangan A, B, C, D, E, ngalami penderitaan A, B, C, D, E, ya Tuhan pun akan menyangkal kita. Itu masalahnya. Ya, jadi belajar bahwa kita itu tidak boleh menyangkal Tuhan. Ya, jangan menyangkali Tuhan lewat kehidupan kita. Oh, lewat mulut kita tidak menyangkal Tuhan, tapi lewat perbuatan kita menyangkal Tuhan. Contohnya apa? Ketakutan. Ketakutan memberitakan Injil, ketakutan mendoakan orang, isin. Wong Kristen isin di tengah mayoritas isin, ya toh. Roh isin itu sebetulnya terdapat roh penyangkalan juga. Orang yang menyangkal tapi cara halus ngomongnya malu. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Loh, ini loh Tuhan. Sudah nyangkal tapi dia tetap setia. Sekalipun kita tidak setia. Berapa banyak kita ini orang yang tidak setia, ya toh? Tidak dapat bantuan kecewa, tidak dapat duit kecewa, ya toh? Merasa ditinggalkan kecewa. Loh, saya ini orang yang tidak terlalu peduli ada orang atau tidak. Itu masalahnya. Karena saya ini berpatokan pada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menolong kita dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Bahkan tidak ada orang pun Tuhan sanggup menolong. Itu saya tuh memang terlalu independen memang hidup saya gitu. Tapi saya pastikan orang yang ikut Tuhan seperti saya ikut Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang berani berjalan dengan Tuhan, rencana Tuhan, menggenapi nubuatan, saya pastikan hidupnya diberkati Tuhan. Ya toh? Orang yang setia, maka Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sampai hari ini saya nih berapa kali ditinggalkan. Nggak usah sama orang gereja, nggak usah sama pendeta, nggak usah sama hamba Tuhan, nggak usah sama pelayan Tuhan, sama karyawan itu loh. Berkali-kali keluar masuk itu kan kita ditinggalkan. Buat saya nggak peduli. Saya selalu mengatakan kepada karyawan saya, yang membuat aku diberkati bukan kalian loh, enggak. Kalian ikut saya, kalian diberkati. Karena Tuhan memberkati saya. Dan saya memberkati lewat kalian. Kalian pun kerja di tempat ini. Jadi kalaupun orang datang, ya toh, tapi dia tidak membeli, tidak digerakkan Tuhan untuk beli, kamu pun kemampuan marketing seperti apapun, secanggih apapun, tidak bisa closing. Dan itu artinya Tuhan tidak memberkati kamu. Tapi karena Tuhan memberkati kita, maka kamu ikut kita, kamu diberkati. Itu hukumnya. Jadi anak Tuhan harus pede gitu. Karena memang itu, kita ini adalah keturunan Abraham. Karena kitalah maka semua bangsa mendapat berkat. Karena kitalah semua bangsa mendapat berkat. Kecipratan berkat. Lot itu diberkati karena ikut Abraham. Begitu sekali memutuskan tidak ikut Abraham, hidupnya di bawah kutuk, hancur. Anaknya luar biasa kejahatan seksualnya.
Ya toh? Itu terjadi kayak begitu. Keturunan Lot itu semua. Jadi saya tidak takut untuk ditinggalkan, saya tidak takut tidak terima duit gitu, karena saya tahu orang yang tetap setia itu membuat Tuhan menyatakan kepada kita kesetiaannya. Itu yang penting. Terus yang terakhir, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak dapat menyangkali dirinya. Tapi Tuhan kadang tidak bersyukur karena punya kita yang suka menyangkal dia, ya toh. Kita suka sekali takut, ya toh, di hari yang sama mulut kita seperti Petrus, aku tidak akan menyangkal kamu. Demi Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Begitu Petrus tidak diancam ini, cuman ditanya toh, bukankah kamu muridnya dia? Tiba-tiba Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, ketakutan sendiri. Belum 24 jam loh ini. Dia ngomong, aku akan setia, aku akan begini, aku akan mati bersama dengan kau, aku akan bersama dengan engkau sampai ke salib, bla 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 bla. Makanya orang kalau ngomong tuh jangan ngomong dulu. Khotbah itu dipikir. Saya orang yang paling takut khotbah apa yang saya tidak pernah ngalami. Kenapa? Kalau saya khotbah dari apa yang tidak saya alami, suatu hari saya diuji Tuhan lewat khotbah saya jadi batu sandungan. Orang ngomong jarene duwe iman, nek khotbah imannya dar. Begitu kena ujian, kena ancaman, hilang. Gitu, saya enggak mau. Saya mau yang saya khotbahkan yang saya alami. Petrus itu belum 24 jam loh itu. Ngomong setia, ngomong begini, menderita bersama dengan Tuhan, bapak. Tapi Yesus ngomong sebelum ayam berkongkok, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Dan akhirnya yang kedua kali juga ada orang lagi tanya sama dia, kamu bukannya muridnya dia? Wah, dia ketakutan gitu. Katanya mau ikut disalib, ikut menderita. Tapi begitu ditanya, kamu kan bolone Yesus toh. Wah, ketakutan. Sampai yang terakhir dia mengatakan, sumpah aku tidak kenal dia. Itu sudah level tertingginya orang Yahudi itu kalau sudah sumpah masalahnya. Dia mengalami ketakutan yang akut. Kenapa? Karena apa yang dia omongkan tidak dilakukan. Jadi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya toh, yang suka pelayanan khotbah di tempat ini, jangan khotbah dari apa yang Anda tidak alami. Khotbahkan apa yang Anda alami, itu powerful. Ada kesaksian, ada yang menguatkan. Belajar. Orang yang khotbah dari apa yang dia alami, itu pesannya sangat kuat sekali. Khotbahlah juga dari apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, itu juga lebih powerful lagi. Jadi kita tidak cuma jadi gajah di belangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni, tapi kita belajar seperti Rasul Paulus yang suratnya kepada Timotius ini, bahwa ikutlah menderita bersama dengan Kristus. Orang yang setia, orang yang tekun akan memerintah bersama dengan Tuhan. Anda tidak cuma selamatnya itu selamat nyerempet asal nyelamat, tidak. Tapi Anda harus tekun, Anda harus belajar berjalan dengan Tuhan. Tekun, setia, mengikut Tuhan, apapun resikonya. Resiko apapun. Resiko tidak dapat duit, resiko tidak dapat PK, resiko tidak dapat bayaran, resiko tidak bisa makan. Itu resiko semua, itu resiko daging. Kalau Anda diuji daging aja Anda masih tidak berani, artinya Anda hidup dalam kedagingan sekalipun Anda melayani Tuhan. Sekalipun jabatan Anda mentereng di gereja, tapi kalau Anda diuji dari kedagingan, Anda tidak lulus, artinya Anda masih hidup dalam kedagingan. Kedaginganmu belum mati. Oke. Jadi belajar jadi pelayan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, itu adalah hidup yang menyenangkan kalau kedaginganmu sudah mati. Nah, lagu berikut ini akan memberkati saudara menutup renungan kita pada perikop 2 Timotius 2 ini. Dan saya percaya kita jadi pekerjanya Kristus yang setia, yang tekun, yang bisa menyangkali diri kita tapi tidak menyangkal Tuhan, bisa matikan kedagingan kita sehingga kita memutuskan apapun yang terjadi, aku tetap ikut dan menderita bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati.
kesemparan bekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuainya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.